Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini, seperti biasa, terlebih dahulu kita akan membahas tugas pertemuan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dari suatu sistem pertidaksamaan. Kemarin ada 3 soal. Oke, langsung ke soal yang pertama. Nilai maksimum dari fungsi objektif 6x tambah 9-nya yang memenuhi sistem pertidaksamaan berikut adalah. Jadi kemarin kan sudah diajarkan langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu untuk menentukan daerah penyelesaiannya terlebih dahulu dari sistem pertidaksamaan yang ini yang sudah diketahui di soal. Nah, karena lebih dari satu, dicarinya satu-satu. Untuk daerah penyelesaian, seperti biasa akan digambar di bidang kartesius ya. Ini sumbu X, sumbu Y, dan ini titik 0,0. Kemudian untuk langkah pertama, kita akan mencari titik potong garis yang pertama dulu, yang ini. Nah, kemarin caranya langkahnya ada 2 ya. Yang pertama adalah mencari titik potong pada sumbu X dengan memisalkan Y-nya sama dengan 0. Jadi di persamaannya Y-nya itu diganti dengan 0. 2 dikalikan 0 itu 0, berarti ketemu X-nya 12. Kamu taruh di sumbu X di sini, misalkan di sini 12 gitu. Sekarang yang kedua adalah menentukan titik potong sumbu Y dengan memisalkan X-nya sama dengan 0. Persamaannya masih sama, tinggal yang diganti 0 adalah X-nya, berarti jadinya 2Y sama dengan 12, kemudian 2-nya untuk membagi 12, jadinya Y-nya ketemu 6. Karena Y-nya ketemu 6, taruh Y di sumbu Y, misalkan di sini. Kemudian sudah ada 2 titik potong di sumbu X sama sumbu Y, kamu tarik garis lurus. Setelah kan sudah ketemu ini garis dari persamaan X tambah 2Y sama dengan 12. Ini silahkan mipil dicatat. Silahkan dicatat dulu, baru kamu lanjut lagi ya videonya. Sekarang setelah itu kita ambil titik uji. Seperti biasa, paling gampang ambil yang titik 0,0. Berarti di sini ya, ambil yang titik ini. Masukkan ke pertidaksamaannya. Berarti X-nya diganti 0, 0 ditambah 2Y, Y-nya juga diganti 0, kurang dari 12. Nah, ini dijumlah 0 ditambah 0 itu sama aja 0 kurang dari 12. Betul nggak 0 kurang dari 12? Betul. Kalau betul berarti daerah yang memuat 0,0 ini itu merupakan daerah penyelesaiannya, silahkan diarsir. Berarti arsirannya ke bawah ya. Kemudian ini pertidaksamaan selanjutnya adalah X-nya lebih dari 0, maka daerahnya ada di sebelah kanan sumbu Y, berarti yang di sebelah kiri tidak diikutkan, hapus aja. Kemudian selanjutnya Y lebih dari 0, ada di atas sumbu X, berarti yang di bawah juga dihapus gini. Ini ketemu daerah penyelesaian pertidaksamaan yang ini. Kemudian kita lanjut untuk mencari titik potong dari garis yang kedua. Ini 4x ditambah 5y sama dengan 40. Sama seperti tadi. Yang pertama adalah mencari titik potong sumbu x, yaitu dengan mengganti nilai y jadi 0. Berarti y-nya diganti 0, kayak gini. Tinggal 4x sama dengan 40. Koefisiennya untuk membagi, jadinya seperti ini. X-nya ketemu 40 bagi 4 itu 10. Taruh di sumbu X, misalkan di sini 10 ya. Kemudian silahkan dicatat dulu. Lanjut. Ini persamaannya masih tetap ya. Sekarang tinggal cari titik potong di sumbu Y. Berarti persamaannya ini Y-nya, X-nya diganti 0. Jadinya 4 kali 0 gini kan. Kemudian ketemu 5Y sama dengan 40. Terus
5-nya untuk membagi 40. Jadi Y-nya itu 40 bagi 5. 40 bagi 5 itu 8. Kamu taruh di sumbu Y, misalkan di sini 8. Kalau sudah ada 2 titik, tinggal ditarik garis lurus gini. Kalau sudah, seperti biasa, ambil titik ini 0,0 sebagai titik uji, dimasukkan ke pertidaksamaannya yang ini. Jadinya 4x, x-nya diganti 0, 4 kali 0 jadinya tambah 5y, y-nya ganti 0 juga, kurang dari 40. Nah, ini kan jadinya 0 ditambah 0 dijumlah jadinya 0. Berarti 0 kurang dari 40, berarti ini kan betul. Karena ini benar, maka titik 0,0-nya ini merupakan daerah penyelesaian. Jadi arsirannya juga ke bawah gini. Kemudian x-nya lebih dari 0, berarti yang sebelah kiri dihapus. Y-nya juga lebih dari 0, jadi di atas sumbu X, yang di bawah juga dihapus. Nah, sudah ketemu ini, ambil yang memenuhi dua-duanya, artinya yang warnanya kedouble. Kalau bisa kamu gambarnya pakainya pulpen dengan warna yang berbeda ya ngarsirnya, misalkan merah sama hitam atau merah sama biru gitu. Nah, kemudian berarti ambil yang dapat dua-duanya, berarti kan yang double kan yang ini nih, yang di tengah. Jadi ini daerah penyelesaiannya. Nanti ini kan dari tadi, dari slide pertama ada gambarnya. Bu Guru mengingatkan aja, kamu gambarnya cukup sekali aja yang udah jadi ya. Di setiap slide ada gambarnya karena saya harus menunjukkan langkah-langkahnya. Oke, jadi kamu gambarnya cukup satu aja. Silahkan beri keterangan sendiri. Oke, kemudian setelah itu untuk kalau sudah ketemu daerah penyelesaiannya tinggal menentukan titik pojoknya. Kan daerahnya ini, berarti titik pojoknya ada ini titik O, 1, ini misalkan aja titik A, ini misalkan titik B, dan yang terakhir ini titik C. Nah, untuk titik O, A, sama B itu kan sudah diketahui titiknya, yang belum tinggal yang C. Nah, untuk mencari titik C berarti tinggal eliminasi dan substitusi persamaan yang dua tadi, yang ini sama yang ini kan, dieliminasi dulu. Dieliminasi, saya mau eliminasi yang X, jadinya ambil koefisiennya X ini 1 untuk mengalihkan yang di bawah, yang bawah untuk mengalihkan yang di atas, berarti yang atas kali 4 ya. Kemudian yang atas dikali 4, jangan lupa harus dikalikan semuanya. Jadinya gini, X kali 4, 4X, 2Y kali 4, 8Y, 12 kali 4, 48, kalikan semua. Kemudian habis itu yang bawah dikalikan 1 berarti tetap ya nilainya. Nah, 4 sama 4 agar hilang biar jadi 0 berarti kan dikurangi. Tinggal ini X-nya sudah habis, berarti tinggal 3Y sama dengan 48 kurangi 40, 8. Berarti 3-nya untuk membagi 8, jadinya Y 8/3. Karena sudah tidak bisa disederhanakan dan tidak bisa dibagi, ya seperti ini aja pecahan nggak apa-apa. Setelah itu kita substitusi. Ambil saya misalkan yang persamaan pertama, yang di atas. Berarti Y-nya diganti 8/3 kayak gini. Kemudian ini kan perkalian, berarti harus dikalikan dulu. Kalau bisa disederhanakan bagi yang bawah, boleh bagi bawah. Kalau tidak bisa, langsung aja dikalikan ke yang atas, ke pembilangnya. Jadi 2 kali 8 itu 16. Terus ini pindah ruas seperti biasa, jadinya X sama dengan 12 kurangi 16/3. Karena pecahan, berarti kan harus disamakan penyebutnya jadi 3. Ini kalau bukan pecahan, kalau bilangan bulat itu kan sama aja per 1. Berarti kalau dibuat penyebutnya 3 sama aja dikalikan 3, jadinya 36. Ini karena sudah 3 penyebutnya berarti tetap 16. Tinggal dikurangi, jadinya X-nya 20/3. Berarti X sama Y-nya kan sudah ketemu. Jadi koordinat C-nya X-nya dulu ya, 20/3, 8/3. Taruh aja di sini biar nggak bingung, kayak gini, biar nggak lupa.
Oke, sekarang tulis dulu sebelum lanjut. Kemudian setelah itu tinggal substitusi titik pojoknya yang sudah ketemu tadi ke fungsi objektifnya ini. Ini ya. Titiknya ada 4 ya. 0,0, terus titik A 10,0 karena disumbu X jadinya 10-nya di depan ya. Terus yang B disumbu Y jadi depannya 0, X-nya 0, Y-nya ini 6. Terus yang terakhir yang tadi dicari C 20/3,8/3. Tinggal dimasukkan aja ke persamaan ini. X-nya diganti yang di depan. Ini X-nya 0 berarti jadinya 6 kali 0 tambah Y-nya ganti 0 juga. Hasilnya 0 kan jelas. Kemudian yang titik A, X-nya diganti 10, Y-nya diganti 0. Jadinya 6 kali 10, 60. Yang B, X-nya ganti 0, Y-nya diganti 6. 6 kali 0, 0, 9 kali 6, 54. Berarti jadinya 54. Yang terakhir, X-nya diganti 20/3, Y-nya diganti 8/3. Terus ini kan bisa disederhanakan, boleh disederhanakan dulu, mau dikalikan dulu baru dibagi juga boleh, hasilnya sama aja. 6 kali 20, 120 bagi 3 jadinya 40, ditambah 9 kali 8, 72 bagi 3, 24. Kemudian dijumlah ketemunya 64. Nah, sudah disubstitusi semua. Sekarang yang ditanyakan adalah nilai maksimumnya. Berarti dari hasil ini kamu ambil yang angkanya paling besar. Jadi nilai maksimumnya itu 64 untuk X-nya. 64 kan di sini. Berarti X-nya 20/3, Y-nya 8/3 gitu ya. Tulis dulu, terus kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, soal yang kedua ini sudah diketahui daerah penyelesaiannya, tapi sistem pertidaksamaannya belum diketahui. Berarti nanti untuk menentukan semua titik pojoknya kan ini ada 1 sudah ketemu, 2, 3. Nah, terus karena ini kan kalau yang A sama B kan sudah jelas titiknya, yang C belum. Berarti untuk menentukan titik C kamu harus mencari persamaan garisnya terlebih dulu. Ini ada 2 garis. Ada 2 garis, berarti seperti biasa dimisalkan ini G1 dan yang ini G2. Jadinya kita cari yang garis G1-nya dulu. G1-nya ini dari sumbu Y-nya 9, berarti jadinya 9X. Terus di sumbu X-nya 6 positif, jadi ditambah 6Y sama dengan dikalikan. Karena kedua ruas bisa dibagi 3, ini dibagi 3 aja. Dibagi 3 jadinya 9 bagi 3, 3, 6 bagi 3, 2. Ini yang dibagi 3 kalau perkalian cukup salah satu. Boleh yang ini, bisa semua. Tinggal dikalikan. Berarti ketemu ini persamaan yang pertama. Kemudian selanjutnya kita mencari persamaan yang kedua. Ini mulai dari sumbu Y-nya ini 5, jadinya 5X. Terus yang ada di sumbu X 10 positif, berarti ditambah 10Y. Sama dengan dikalikan 5 kali 10. Ini juga sama-sama bisa dibagi 5. Jadi kedua ruas dibagi 5. Jadinya nih 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Ini karena sama-sama 5 ini boleh dicoret aja. Hasilnya tinggal 10. Berarti ini persamaan yang kedua. Terus kemudian kalau udah ketemu 2 persamaan, tinggal cari titik C-nya, yaitu dengan mencari titik potong dari 2 garis ini, yaitu dengan eliminasi dan substitusi kedua persamaannya. Ini kan. Nah, karena di sini koefisien Y-nya kan sudah sama, jadi nggak perlu repot-repot dikali, langsung aja Y-nya yang dieliminasi biar jadi 0 dikurangi. Terus Y-nya kan sudah habis,
Y-nya sudah habis, tinggal 3x kurangi 1x, jadinya 2x sama dengan ini 8. 2-nya untuk membagi, jadinya x-nya ketemu 8/2, itu 4. Nah, kemudian substitusi langsung. Saya ambil persamaan yang kedua, yang x tambah 2y sama dengan 10. X-nya diganti 4. Kemudian pindah ruas 4-nya ke belakang, jadi dikurangi. 10 kurangi 4, 6. 2-nya untuk membagi. Jadinya y-nya 6/2 berarti sama dengan 3. Sudah ketemu x sama y-nya, berarti koordinat titiknya, jangan lupa x-nya dulu ya. 4,3. Taruh di sini 4,3. Kalau sudah ketemu semua, ini silahkan catat dulu. Kemudian kita lanjut substitusi masing-masing titik pojok ke fungsi objektifnya. Ini titik pojoknya ada 3, A, B, sama C. Yang A berarti x-nya diganti 0, y-nya diganti 9. Tinggal dihitung seperti biasa, hasilnya 27. Yang B, x-nya ganti 0, y-nya diganti 5. Dihitung juga ketemu 15. Terus yang C, x-nya ganti 4, 5 kali 4 ditambah y-nya diganti 3. Jadi 20 ditambah 9, 29. Sementara itu yang ditanyakan adalah nilai minimum. Berarti kamu ambil yang nilainya paling kecil. Berarti paling kecil 15, jadi nilai minimumnya adalah 15. Untuk x-nya 0 dan y-nya 5. Tuh. Terakhir sekarang yang nomor 3. Oke. Nomor 3, fungsi objektifnya sudah ada, titik pojoknya juga semua sudah diketahui, berarti tidak perlu mencari persamaan garisnya, langsung substitusi titik pojok ke fungsi objektif. Berarti ada 4 ya, 1,4, 6,2, 10,4, 3,8. Tinggal substitusi aja. 1,4 berarti x-nya ganti 1, y-nya diganti 4. Jadinya 4 tambah 20, 24. Kemudian titik yang kedua, x-nya diganti 6, 4 kali 6, y-nya diganti 2. Jadinya 24 tambah 10, 34. Yang ketiga, x-nya ganti 10, y-nya ganti 4. Jadinya 40 tambah 20, 60. Terakhir, x-nya diganti 3, 4 kali 3, y-nya diganti 8, 5 kali 8. Jadinya 12 ditambah 40. Hasilnya 52. Yang ditanyakan itu nilai maksimum. Nilai maksimum berarti ambil yang paling besar. Yang paling besar di sini dari 4 ini adalah 60. Nilai maksimumnya 60. Untuk x-nya sama dengan 10 dan y-nya sama dengan 4. Oke, sekian untuk pembahasan tugasnya. Silahkan buat yang kemarin masih keliru dibetulkan. Kemudian untuk materi selanjutnya silahkan buka di link video materi untuk program linier part terakhir, part yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.